Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Noneng cangkingnya babe yang ada di Limatan itu tuh anak-anak ngapain? Kan. Begini ya, awalnya ente baik kan, hadir di taklim di mana-mana. Tapi yang ada di balik itu ada nafsu namanya. Bagus. Sini. Kita ngobrol, ayo Ngapain pindah keluar sini? diskusi. Yang di depan lo apa? Bilang ketenangan di rumah. Cita-citaannya tuh pengen jadi ustad. Amin. Itu kan ya kan. Ayo udah. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Noneng cangkingnya babe yang ada di Limatan Betawi dan sekenanya Sabang sampai Merauke Tanah Abang Rawa Bangke. Ketemu lagi di Orang Langit Channel, program PNS Pasukan Ngopi di Sau. Apa yang mau kita bahas, apa yang mau kita obrolin kali ini, saksikan dari apa Kak, dari mulai sampai habis ya, bersama. Ntar ada selingannya anak-anak lewat mondar mandir, cuman mohon maaf kayaknya konten kali ini aneh nyutingnya nggak dari awal, padahal nih konten insya Allah isinya banyak dagingnya gitu ya. Tapi saksikan aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen. Oke guys, cuma bilang oke guys gitu. Ya ada iklan lagi tuh. Oke guys gitu. Oke guys ya. Saksikan sampai habis. Jangan sampai nih di anu ada taklim Dari pondok itu. Dari pondok pondok juga begitu juga aneh. Juga talim juga kabur-kaburan lo. Nah, pertanyaannya adalah, menurut ente itu bahaya apa enggak? Enggak. Bahaya kan? Melanggar pesantren. Iya kan? Nah, gini Wan, begini ya, awalnya ente baik kan, hadir di taklim di mana-mana. Tapi yang ada di balik itu ada nafsu namanya. Bener nggak? Hadir taklimnya karena nafsu nih. Gue pengen hadir di sini. Tapi menelantarkan yang hukumnya fardu. Betul nggak? Nyari nafkah terbengkalai, mondok terbengkalai. Kecuali jangan sampai taklim yang rutin yang tidak mengganggu pekerjaan ditinggalkan. Paham maksudnya? Nah, jadi umpama ente ini lagi main game nih, poin ente ini udah banyak Wan, udah banyak. Anda dari awal ente tadi, masya Allah nih, masya Allah kan luar biasa. Tapi Wan gini Wan, sebagai sohib ya, kita ini kan sama-sama santri kan. Anda kan juga berguru sama Ustaz Surya. Jadi begini, kita kadang banyak salah artikan kalimat guru. Guru bilang gini, lagi susah taklim, udah kerja taklim ditinggalin. Kunci sampai di situ Bang. Bukan guru nyuruh kita berhenti kerja. Dulu sih pas mondok itu gitu, aneh ngejar target betul kalau pas mondok tasis. Ngambil targetnya dulu pas di pesantren, ya kan. Dulu ngambil targetnya itu kaligrafi. Di pesantren ngambil kaligrafi. Bagus itu kan. Dulu di pesantren itu kita itu kan namanya pesantren kan bikin kaligrafi gitu, ntar targetnya dijual gitu ya kan, gawe kesimpulan gitu. Di situ tuh aneh udah punya pegangan gitu, ya kan, punya pegangan. Emang bakat aneh pengennya di situ. Itu bagus. Pas di situ ya itu aneh kalau malam temen ngajakin talim ya. Ya kan, aneh ngalamin duluan waktu masih bujangan. Maaf nih, ada orang bertaklim hanya demi euforia. Tahu euforia nggak? Hanya demi suasana taklim doang. Wih, ketemu sohib nih, ada kebuli, ada ngobrol gitu kan. Jadi poinnya nggak dapat, tapi yang utama terbengkalai. Paham nggak? Jadi kayak kita nih, aneh sama Bang Safan nih, kami ini seminggu dua tempat nih kita. Tapi jarang ketinggalan karena yang kata guru tuh yang wah ini Pak Haji sih. Lama ketemu nih. Ini guru kita ini. Allah. Haji sehat. Guru terapi. Lama kita nggak ketemu.
Nah, tapi Bagus. Sini. kita ngobrol. Ayo, Pak. Ngapain pindah keluar sini? Diskusi. Jangan ikutin yang di depan lo. Apa ini? Gimana Nah, lu Wan. pulang ya di baru masuk. Maksudnya gitu. Jadi ya gini. Kecuali misalkan ente kerja Senin sampai Jumat, pulangnya sore, ya kan? Pulangnya sore, taklimnya malam. Tapi karena ngerasa udah banyak duit, udah males datang taklim, itu salah. Paham nggak? Tapi kalau misalkan lagi kerja nih, punya tanggung jawab ini, kan mau nafkain orang nih, Sohib ngajak, Novel gitu, Val, ayo Val, ada taklim di sono, kami kerja nih, tinggalin aja, akhirat duluin, gimana menurut ente? Ya kalau aneh mah dari dulu emang pikirnya kayak jadi Ini kita nggak pakai dalil ya, ini sudut pandang kita sesama sebagai santri lah. jadi Kalau aneh salah, salahnya Surya. Ini guru aneh salahnya Gini. Surya. kalau aneh tuh udah pandangan ke Gua mau dong, Bang. Buat lu dong. Hah? Nah, terus lu jangan ganti dari Emang paling Dari paling kelas dia mau empat. gitu. Giliran mau pulang baru udah duduk balik. itu nggak panas, Om? Kok panas? Coba lagi selebin lah. Belum recording nih. Oke, terus. lagi Kopi ada. Aneh ya nih. Sendok itu udah aduk aja nih. Kurang ini soalnya. Ayo, Man. Gini, aneh dari kelas 4 SD itu tuh pernah nggak naik kelas. Dari kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 4 SD. Kelas 5. Kelas 4 aneh nggak naik setahun. Banget tuh. Itu aneh pikirannya tuh mau mondok. Bagus, minum, Pak. Udah ujung-ujungnya mau tujuannya udah mondok. Karena ceritain kisahnya nih. Nah, ya kan mau mondok dari kelas 4, ya kan. Tapi di situ targetnya ya kan aneh itu harus lulus SD dulu. Kita kenal sama orang tua. Ya kan. Cuman kalau orang tua saya ya begitu. Iya, paham. Tapi kalau ada kesempatan pengen nggak mondok lagi? Itu dia yang saya dulu pas saya mondok, pas saya keluar dari pesantren itu bapak saya nyariin pondok, saya sampai ngerasa ya kan. Kesel. Iya, itu dia. Karena dari orang tua nggak ada. Karena hadir kemana-mana. Bukan itu, nggak ada dukungan. Nggak ada dukungan dari ayah. Ayah saya fanatik. Siang fanatik siapa? Ayah saya. Fanatik agama. Iya. Bagus dong. Maksudnya fanatik yang Enggak, bukan maksudnya kayak kebencian gitu. Dan itu kalau kalian dilarang. beda pandangan. Iya, Beda paham. mazhab. Iya, mazhab. Jangan disebut. Iya, itu dia. Kita sebut beda mazhab aja. Iya, soalnya jadi kontrol jualan gini. Iya. Kan masalah itu. Jadi beliau kurang sepaham lah dengan Jadi saya talim saja, ya kan? Saya dulu pas talim, ya kan? Itu saya tuh sampai berantem bapak saya. Bisa tiap hari saya berantem. Karena kenapa? Namanya dulu masih sekolah, ya kan? Dari sekolah situ, ya kan? Saya talim. Kan kalau MR kan apalagi 10 tuh, ya kan? Pulang pergi dulu Ane masih sendirian kan? Kalau KMR masih sendirian, masih pakai kopaja tuh. Sendirian naik kopaja sendirian. Mantap ente. Mundur mandir gitu. Ya kan Temen aneh aja motornya 2 kadang bisa nggak hadir kali. Terus Ane pernah kecelakaan. Nabil. Kecelakaan di umur 6 tahun. Pas kelas 1 SD. 6 tahun tuh pergi kemana? Itu Ane ditabrak motor. Ini tangan bungkuk. Sebetulnya normal. Kaki sama tangan sebetulnya normal. Ditabrak motor. Ditabrak motor itu, Lagi jalan. bukan lagi jalan. Turun. Mau nyebrang didorong sama teman kakak saya. Kok kurang Dulu aja. saya normal.
Nah, sekarang sih normal juga. Cuman kan Iya. setelahnya udah kodratnya begitulah, tetap Iya. tetap nggak ada kurangnya lah gitu. Iya, itu dia. Karena aku diberi kesempatan gitu kan. Ya syukur, tetap syukur Iya, gitu. itu Masih dia. kita masih ada kan. Hmm. Itu dia. Gitu. Tapi yang nabrak ganti nggak? Kasih biaya nggak? Ya agak itu kan dikejar pas waktu itu tanggung jawab. Jadi Tanggung pas jawab. kejadiannya itu saya mau nyebrang nih. Hmm. Mau nyebrang tuh waktu itu di rumah sakit PDI. Jadi di rumah saya itu depannya tuh kantor PDI, ya Jalan Raya. Terus saya mau nyebrang didorong sama temen kakak saya sampai tengah jalan. Itu motor ngebut kencang banget. Dia dorong bercanda apa dorong beneran? Dorong beneran. Apa kenapa niat nggak suka apa? Iya kayak iya kalau dibilang namanya masih bocah kan gitu kan. Oh masih bocah. Bercanda gitu, bercanda kita kan kelewatan sampai ke tengah jalan. Iya iya. Itu ditabrak sama motor. Nah, yang nabrak motor itu motor gede. Wih. Umur 6 tahun tuh. Habis itu ya kan aneh nggak sadar dibawa ke rumah sakit Pasar Rebo. Ya kan dibawa ke rumah sakit Pasar Rebo, ya kan itu sempat koma. Koma. Divonis sama dokter antara hidup dan mati. Oke. Tapi itu belum 6 tahun belum tahu taklim lah ya. Namanya. Umur segitu belum tahu taklim kan. Itu dulu pas sebelum ketabrakan udah tahu. Dulu suka dengar sholawatan. Dulu teman tuh kan punya teman. Dulu dia satu majelis juga, ya kan. Apa dia suka ituan nyetel ituan apa Sholawatan, Abiseh gitu yang apa gitu. Iya. Itu saya demen banget dulu. Iya. Punya ketemu gitu, nanya-nanya sama temen kan, itu temen ngasih tahu tuh ini majelis ini, ya kan, akhirnya ini dibawa tuh ngaji ke Ustadz Teba. Dari situ aneh belajar tuh. Ya Umur berapa tuh? Umur berapa? Aneh tuh udah masuk TPA. Oh TPA. TK itu udah masuk TPA. Oke, Belajar oke. alif bata sampai ikro. Oh. Belajar itu sampai 6 tahun ya. ikro itu ya kan, itu saya itu belajar ikro itu nggak naik sampai ikro 6. Kalau mau tahu ikro 1 sampai ikro 6 itu targetnya nyampe kelas 6 tuh. Itu masih terbata-bata. Diulang lagi gitu. Masih TPA. Tapi kalau pas lagi sebelahan ada denger yang kayak baca Maulid Sintudur lancar bacaannya. Iya. Hafal deh. Iya. Iya kan hafal lu kalau sebelahan ini dengerin. Baca Maulid lancar. Ini berapa tahun kecelakaan? Apa lagi dari umur 6 tahun kelas 1. Nah, awal tadi ini ngobrol gini Wan. Dia tuh paparum temennya di Cakung, gaji harian. So itu udah nawarin kalau mau full digaji 2,5 sebulan 2 juta. Cuman nggak bisa fokus karena banyak hadir taklim di mana-mana gitu loh. Iya. Jadi kan Anda bilang, Anda tuh pernah ngalamin nih pas lagi giro kita lagi kenceng-kencengnya kan, ya kan, rame ya kan, bisa, macam-macam lah gitu. Pagi harinya kan, Lagi giral-giralnya dah. lagi Itu giro-gironya. saya nggak pernah ngerasain ketenangan di rumah. Saya nggak bisa ngerasain ketenangan di rumah, ya kan. Selain saya di majelis ilmu, di Udah pulang. kenapa saya Kecuali gini Wan, ya udah. ente hadir full, kan tuh setahun sekali kan, Iya. Maulid di mana gitu ya. Maksudnya begini, kadang kita juga sama lah, kita sebagai murid ya. Kadang nih kita nih salah artiin kalimat guru, ya kan? Guru bilang gini, giliran lagi susah taklim, udah kerja lupa mata taklim. Masuk guru mungkin begini, kerja jalan, taklimnya jalan. Bukan berarti guru suruh gimana taklim hadir, kerjaan tinggalin. Kayaknya nggak ada deh guru yang ngomong gitu, bener nggak, Wan? Iya, betul. Karena kan jadwal kan lebih fardu kan, nyari makan buat diri ente sama makanin keluarga, bener nggak? Ya. Bener nggak? Iya benar. Nah gitu. Nah itu pas itu saya tuh ya begitu pas pesantren itu gak tahu tujuannya itu emang dari kelas 4 ya kan, itu mau ngambilnya itu kerjaan itu ya kan, kerjaan untuk agama.
begitu. Ayo apa beresin dulu. Iya. Dulu aneh pernah dulu pas masuk TPA cita-cita aneh tuh pengen jadi ustad. Mas. Amin, amin, Itu amin. kan ya kan Wah, kali ale. pengen jadi ustad itu dulu pas TPA. Nah, tapi kan dia mondok Wan, mau jadi ustad. Dia Enggak kesampaian itu pas aneh itu kan di situ kan diajarin namanya bakal juga. Mahadoro itu malam kan tahu ceramah. Kalau ceramah aneh enggak tertarik. Yang aneh dulu pernah nargetin di pesantren itu namanya Musabaqah Tilawatul Quran. MTQ lah. MTQ. Ogi. Itu yang Makanya kamu aneh pengen ngambil yang itu yang Tilawatul Quran. Bagian baca Al-Quran. Iya tilawah. Oh. Aneh antara kori sama kaligrafi. Tapi jangan tengku kori ya. Ah, Jangan tengku kori. mega mata. Iya, iya, iya. 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 Itu sesat itu. Sesat itu. Iya. Ya. Tapi kan akhirnya kan gini Wan, pas udah mondok, beliau ngakuin Wan terbengkalai mondoknya karena hadir di mana-mana talim. Iya. Bukan talim rutinannya aja. Di mana diajak temen hadir. Kagak, enggak. gitu. Itu pas di pesantren itu datangnya cuma malam Jumat. Pas di Cidodol. Itu enggak malam Selasa enggak. Malam Selasa itu Madoro. Aktif nih mentornya nih ya. Malam Jumat doang ini. Mentornya. Pegang aja Wan yang rutin. Ente misalkan rutinnya mana? Malam Selasa, malam Jumat, Minggu. Udah itu aja dulu tuh sementara ya Wan ya. Sementara. Ya itu yang lucunya gini, ya kan. Ini teman Soipannya nih. Soipannya aneh masuk pesantren, dia masuk pesantren juga. Ya kan, masuk pesantren juga. Ya kakak. Dia ngajakin KMR tuh. Kalau yang pesantren kan. Iya, kagak lu juga ngerasain juga. Yang ngedorong ke MR gitu. Yang ngedorong semuanya. Sian bukan. Ini masih soal teman saya. Ini yang mangkong ada lagi. Ya Om. Itu aja sih kesimpulannya gini Wan, sebagai teman ya maksudnya gini. Kalau udah ada kerjaan yang rutin, jangan diterbengkalaikan gitu. Sementara taklim yang rutin aja dulu nih. Kan gini, kalau sesuatu hal dikerjakan dengan nafsu, jatuhnya mudorot nih. Paham nggak? Badan lelah, capek demi euforia temen nih. Wih, situ hari ini cakep-cakep, enak. Bulinya enak, Ewan. Hadir kan. Besok bangun pagi jam 9, duduk chat kerja gitu kan. Masalahnya gitu kan. Gitu. Jadi pegang yang rutin aja dulu. Rutin nih. Selasa, Kamis malam, hari Minggu. Yang kan Rasulullah itu. Ya. Rasulullah itu kan berdagang. Yang betul berdagang. Kalau masalah bakat berdagang di situ aneh nggak ada. Nggak ada bakat. Nggak ada kan? Kerja kan? Awalnya nggak ada bakat. Kesimpulannya gini, itu aneh itu pengen usaha ya kan kayak kaligrafi gitu kan, kaligrafi pas di pondok itu kita kan rame-rame nih ngerangkul. Itu pas kita bikin ntar kan dijual kan. Nah kaligrafi aja kan nanti awalnya nggak ada bakat kalau belum belajar ya kan. Gitu. Abang nih janjinya Babe. Jadi begitu. Alhamdulillah sedikitnya konten PNS ada dagingnya sekali-sekali. Tapi garis bawah dulu, ini sudut pandang ya. Kita jangan bicara dalil. Kita aneh terutama Sharing ini bicara pengetahuan sharing. agamanya masih minus. Cuman ini tukar pikiran aja bahwa begini. Dahulukan memang yang hukumnya itu ada nilai tanggung jawab di sana. Iya, paham nggak? Tanggung jawab iya. Ente kan cari nafkah. Diharapkan juga nafkahnya oleh keluarga, ya kan? Tapi tidak meninggalkan taklim nih yang rutin dulu. Jangan hanya di mana semua dihadirin. Kalau gitu ente di Ustadz aja kayak Ustadz Surya nih. Amplop nih kan. Jual namanya enak banget. Gitu kan. Gitu maksudnya Wan, gitu. Jadi Kecuali gitu. hall nih, hall hadir nggak apa-apa gitu. Mau kelas ini di tadi. Jadi begitu abang. Siapa sayang kamu? Oh ya pakai ini. Iya, jadi pas di pesantren enggak pas
Diajarin, kita kan diajarin di situ kan ada pak namanya ada bagian qiraatul Quran, qori, kan itu nada ada bagian mado, itu bagian ceramah, ada bagian kaligrafi. Banyak tuh kegiatan. Kaligrafi ente udah bisa? Apanya? Bikin kaligrafi bisa? Bisa waktu itu. Sekarang Sekarang masih agak-agak ini. Betul itu sekarang. Dia kalau ada ininya, kalau ada kayunya dulu pakai Iya, betul. kayu. Gitu. Jadi pakai papan gitu. Langsung bisa Tunggu, jadi. tunggu. Jadi begitu Abang Noni. Ini biar sedikit, mudah-mudahan jadi manfaat ya. Karena apa namanya CEO-nya ini udah ada panggilan negara. Next kita lanjut lagi. Mudah-mudahan minggu depan konten PNS-nya kayak gini nih, ada dagingnya. Part 2 ya, part 2. Berarti episode minggu depan ente lanjut nih wawancaranya. Lagi. Gitu. bilangin martabak. Mudah-mudahan besok ada donaturnya tuh yang peci hijau. Ya, kita ketemu lagi di PNS selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi meetingnya nggak dari awal ya. Makanya besok kita bikin part 2 deh ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.